Cuman yang saya herannya kenapa nama saya harus dimasukkan Nah, ke itu 12. bukan saya. Ini ada apa nih? Mau target Abraham Samad. Dugaan subjektif saya menduga bahwa jangan-jangan ini ada permainan mau target-target. Target-target saya dan target-target yang podcaster lain juga. Maksudnya kenapa? Bukan cuma saya, yang lain juga. Ini Kan? ada indikasi kriminalisasi berarti. Saya bisa pastikan itu 1000%. Kalau misalnya saya akan dipanggil gitu ya, itu 1000%. Oke, tapi abang ada kecurigaan nggak waktu abang dulu ketua KPK pernah menjadikan petinggi itu menjadi tersangka loh, akhirnya gagal. Dan orang itu sekarang nggak ada, masih loh bang. Ada nggak ngerasa itu? Ini bahaya pertanyaan. Ini namanya mengungkit luka lama. Tapi kalau mengkritik kebijakan Pak Jokowi, ya saya sering mengkritik kebijakan. Tapi ini kebijakan, bukan Jokowi secara personal. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus dibedakan kan. Dan bagi saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Kecuali kalau Pak Jokowi menganggap dia ada masalah sama saya nggak tahu. Kira-kira begitu. To the point aja. Ijazah palsu saat ini memasuki babak baru. Tersebar informasi bahwa ada 12 orang yang masuk dalam SPDP. Apakah mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka atau sudah dipanggil? Bahkan saya akan langsung mengupasnya dalam program To The Point Aja bersama saya Lukman Hanafi Dan saya Andri Susanto. dan tamu istimewa kita, Pak Abraham Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dulu ini. Bang Abraham adalah salah satu dari 12 nama yang masuk SPDP. Pertanyaannya adalah sudah dipanggil atau Ya. sudah dikabarin jadi tersangka Jadi gini, malah? Berita ini saya dapat kebetulan saya ketika itu berada di luar negeri ya. Oh, di iya. luar. Jadi saya tahu dari berita aja, terus saya tanya-tanya sama ada yang namanya Michael, yang podcaster, saya tanya, katanya ada nama saya gitu kan. Tapi saya sendiri belum mendapatkan suratnya langsung. Oke. Iya. Tapi kemungkinan dititip di satpam di kompleks. Bagi saya itu nggak ada masalah kan. Cuman yang saya herannya kenapa nama saya harus dimasukkan Nah, ke itu 12. bukan saya. Itu dia. Ini ada apa nih? Mau target Abraham Samad. Nah, emang menurut abang, seperasaan abang, kenapa abang merasa ditarget? Saya ini kan nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nama saya. Kira-kira ada apa? Akhirnya saya berpikir, oh mungkin karena saya punya podcast. Iya. Karena ada beberapa orang yang podcaster itu dipanggil ya. Jadi akhirnya saya menduga-duga mungkin karena saya pernah menyiarkan, mewawancarai para orang yang terlapor gitu ya. Sehingga mungkin saya dimasukkan juga untuk diminta keterangannya. Oleh karena itu menurut saya kalau itu kelihatan nih ada ketidakadilan. Oke. Kenapa saya bilang ada ketidakadilan? Kan banyak nih yang muat berita tentang ijazah Betul. palsu. Banyak juga podcast yang membahas itu kan. Banyak juga, termasuk mungkin iNews juga ya. Banyak juga lah, media-media mainstream maksud saya. Iya, media-media Iya, mainstream, iya. betul. Tapi kok yang dipanggil Abraham Samad gitu. Kaget juga saya dan heran. Menurut saya ya mungkin ada oknum-oknum tertentu nih yang ingin mentarget saya, no problem, tapi saya akan lawan. Kalau ini target, ini kriminalisasi, saya akan lawan. Oke, tapi abang sendiri sebetulnya sampai detik ini merasa melakukan ini apa misalnya kita nyebut kritik-kritik lah ya, itu sebenarnya masih dalam batas wajar kan abang merasa atau gimana? Batasnya wajar, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalis, kan gitu ya. Betul. Karena saya kan juga paham juga tentang undang-undang pers ya. Betul. Iya. Dulu waktu saya di kampus, saya juga termasuk aktivis pers kampus kan, jadi ngerti juga saya tentang gitu kan. Dan menurut saya kan podcast lain juga banyak yang membuat tentang ini. Tapi kok nggak dipanggil. Tapi terlepas daripada itu semua, menurut saya, kalaupun saya dipanggil untuk membuat terang perkara ini, untuk membuat jelas, untuk mengungkap apa di balik ini semua, bagi saya nggak ada masalah. Oke. Ya. Siap berarti ya sebetulnya? Saya siap, Siap. maksudnya datang kalau untuk membuka terang perkara ini. Oke. Tapi kalau saya dipanggil dengan tujuan ingin mentarget saya, ingin meng-TO saya, wah tunggu dulu. Oke. Ini akan saya lawan. Karena menurut saya ini nggak boleh ini dibiarkan. Karena hukum itu kan fungsinya dia mengatur ya. Oke. Mengatur tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh tidak dilakukan, mengatur tentang interaksi antara manusia dengan manusia, kelompok dan kelompok lainnya.
hukum itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mentarget orang. Oke. Tapi abang sendiri sampai saat ini merasa, abang sebetulnya merasa, kan boleh ya namanya merasa, abang merasa ditarget sama pihak tertentu. Menurut saya kalau misalnya cuma 4 podcaster, Iya. hanya 4 podcaster yang dipanggil, ini dugaan subjektif saya, menduga bahwa jangan-jangan ini ada permainan mau target-target, target-target saya dan target-target yang podcaster lain juga. Maksudnya kenapa? Bukan cuma saya, yang lain juga. Ini Kan ada indikasi kriminalisasi berarti. saya bisa pastikan itu 1000%. Kalau misalnya saya akan dipanggil gitu ya, itu 1000%. Tapi kan bang, kalau saya mengikuti pergerakan abang kan sebenarnya tidak hanya podcast juga, abang waktu di Gedung Juang kalau nggak salah, abang juga ikut di sana. Barangkali mereka juga melihat dari yang lain, sementara podcaster yang lain tidak ikut sampai turun-turun barangkali bang. Rekam jejaknya. Iya, rekam jejak. Kan boleh dong Iya, kita namanya. Tapi kan nggak ada yang salah di situ. Apanya yang salah pernyataan saya kan? Kan saya cuma diundang, datang di situ, menyampaikan orasi ceramah dan bisa diputar kan tuh. Nggak ada yang itu, nggak ada yang menurut saya menyalahi kan. Betul. Kan Tapi dari 12 orang itu kenal bang semuanya? Maksudnya memang sering komunikasi, sering ngobrol atau gimana gitu? ya saya tahu bahwa siapa-siapa yang terlapor itu kan orang-orang yang selama ini katanya dilaporkan oleh Pak Jokowi. Betul. Dan orang-orang itu katanya pernah ke Solo, gitu kan. Orang-orang itu pernah ke UGM, karena kita lihat ada di berita kan. Itu kan semua yang di Pak Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, sampai itu Fadila, sampai itu semua orang yang pernah ke Solo dan UGM kan gitu kan. Jadi menurut saya tahu orang-orang ini pergi ke Solo dan UGM. Tapi menurut saya ya aneh aja, tapi bagi saya no problem. Santai aja kita hadapi. Karena ada indikasi katanya nih di luaran sana nih isunya nih, ya kan? Katanya ini emang kelompok yang solid gitu, ingin menargetkan sesuatu lah gitu dengan isu ijazah katanya gitu. Itu bener apa enggak tuh bang? Ya mungkin saya yang ditarget, bukan saya menargetkan orang, kira-kira gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ada spekulasi-spekulasi seperti itu. Kita menghargai pendapat orang dan bukan orang berpendapat tentang kita bahwa ada sesuatu lantas kita laporkan. Kita jangan ikutan juga seperti mereka bahwa ada sesuatu langsung dilaporkan. Bang sekarang soal jadi yang paling baru abang masuk dalam 12 orang itu. Tadi udah jelas abang merasa 1000% kriminalisasi dan jangan-jangan malah abang jadi target yang itu rasanya. Saya sekarang agak mundur sedikit. Saya boleh tahu nggak sih bang? Sebenarnya abang pada posisi rame-rame jasa palsu ini, saya pengen statement abang itu sebelum masuk dalam kelompok, maaf nih kalau Bang Roy Suryo, Bang Rismo kan jelas tuh, yang ngotot bla bla bla. Abang ini sekedar hanya kepengin tahu tentang jasa ini apa, atau abang termasuk orang pokoknya harus tunjukkan. Abang termasuk di yang mana? Saya kan termasuk yang memberitakan ya. Jadi saya masuk dalam kelompok yang memberitakan tentang kasus itu. Kelompok itu saya. Berarti abang sebenarnya bukan kelompok yang apa istilahnya merasa untuk menuntut, merasa apa ya istilahnya dirugikan dengan tidak ditunjukkan itu, bukan ya? Yang jelas saya adalah kelompok yang memberitakan itu aja. Tapi kalau ada pendapat di luar sana yang mau berpendapat tentang saya membuat kelompok, bagi saya nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena saya tidak mau ikut-ikutan seperti mereka, kalau ada yang menuduh gitu langsung saya laporkan gitu. Karena saya mau mengajar rakyat Indonesia itu supaya pintar menggunakan hukum ya. Tidak semena-mena, kalau ada apa-apa langsung melaporkan. Saya nggak mau lakukan itu. Walaupun bisa loh saya laporkan. Saya bisa laporkan balik kan. Cuman saya ingin memberikan pendidikan hukum. Sehingga saya biarkan dulu. Kecuali kalau udah kelewatan, saya lihat sudah menyerang harkat martabat saya akan laporkan. Nah sekarang ini tentang hukum nih. Mumpung abang orang hukum, saya juga akan tanya tentang hukum. Ini bukan soal abang tersangka tidak. Saya dengar ini, makanya saya klarifikasi, nggak begitu paham soal hukum ya, bukan orang hukum bang. Tetapi ada yang punya katanya, ketika saya misalnya menuduh bang Pak Samad, Anda ini kemarin dari kampus sana, Anda itu nggak lulus, Anda jasanya palsu. Itu. Maka saya nuduh Anda, saya harus membuktikan kepada Anda bahwa ini palsu. Atau sebaliknya itu bagaimana? Kalau hukum itu kan pembuktian itu kedua belah pihak. Diberikan kesempatan untuk membuktikan. Jadi kalau misalnya selain Anda yang menuduh, orang yang dituju harus membuktikan
Kalau dalam hukum begitu. Oke. Jadi bukan cuma sepihak. Oke. Jadi dua-duanya diberi kesempatan untuk membuktikan. Anda menuduh saya, Anda harus buktikan bahwa itu palsu. Tapi saya yang dituduh palsu, saya harus membuktikan bahwa ijazah saya tidak palsu dengan cara memperlihatkan. Anda misalnya yang dituduh tidak mau memperlihatkan, nggak jadi masalah berarti? Atau sebaliknya, atau jadi masalah? Maksudnya kalau Anda menuduh saya bahwa saya punya ijazah palsu. Iya, saya ijazah palsu, tapi saya nuduh Anda nggak mau nunjukin saya, ini jadi masalah, apa tidak jadi masalah? Itu pertanyaan saya. Misalnya saya nggak mau perlihatkan, tapi saya punya ijazah. Saya nggak laporkan Anda. Oke. Gitu. Saya tidak laporkan Anda secara hukum, misalnya ke polisi. Apalagi, mendiamkan aja lah gitu ya. apalagi kalau saya sedang berkuasa, punya kekuasaan. Saya tidak mau menggunakan kekuasaan itu untuk menindas rakyat saya. Gitu kan. Artinya berarti di kasus Pak Jokowi ini yang menjadi kurang, apa istilahnya? Saya nggak tahu kurang etis atau kurang apa, berarti karena Pak Jokowi melaporkan. Andai Pak Jokowi nggak melaporkan Pak Roy Suryo sebagainya, mungkin hanya sekedar isu-isu. Tapi gaduh, itu juga gimana? hak Pak Jokowi ya. Maksudnya kita juga nggak bisa terlalu jauh melarang dia punya hak sebagai warga negara. Tapi kalau saya Pak Jokowi, saya tidak melaporkan. Gitu. Tapi dalam case ini berbicara hukum, bukan sebagai Pak Samad sebagai entah diklaim itu pro jasa palsu, pro siapa, kita nggak ke sana. Tapi Abang kebetulan bekas ketua KPK yang dulu 2011 sampai 2015. tapi nggak sampai selesai juga kan. Gitu. Tapi kan tetap ketua KPK. Yang saya tanya adalah secara hukum sebetulnya Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah ke Mas Roy Suryo dan kawan-kawan sampai sekarang. Itu salah apa enggak? Soal salah apa tidak itu kan harus dibuktikan oleh pengadilan ya. Oke. Tapi menurut saya kalau sebenarnya Pak Jokowi itu tidak ingin menimbulkan kegaduhan seperti sekarang, dia tunjukkan aja sederhana. Kan gitu. Kalau dia tidak ingin ini kan seperti agak jadi rame kan. Betul. Ya dia tunjukkan aja kalau menurut saya. Dan kalau saya seperti Pak Jokowi atau saya jadi Jokowi, saya akan tunjukkan. Gitu kira-kira. Jadi itu Supaya tidak timbul kegaduhan, ya, tidak timbul prasangka-prasangka kan, gitu. Tapi dari sono kan tuh kayak Pak Jokowi bilang kalau saya tunjukkan nanti belum tentu jadi lega, nanti ada lagi yang dibilang kan begitu Pak. Saya nggak tahu itu urusan mereka, tapi kalau menurut saya tunjukkan saja kan, kalau kan rakyat akan menilai. Misalnya kalau Pak Jokowi sudah tunjukkan, terus orang-orang itu masih ribut, kan rakyat yang menilai, wah ini orang memang nggak benar nih. Kan, udah ditunjukkan masih ribut kan gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau udah ditunjukkan masih ribut, yang kebangetan ya. Iya, Kan kebangetan kira-kira itu gitu rakyat bisa menilai loh dia, bahwa ini kok orang udah tunjukin, terus dia masih ribut, ini ada apa? Itu baru boleh kita bilang ini ada apa. Tapi kalau belum ditunjukkan itu kan. Saya tertarik dengan itu tuh Bang tadi, cerita Abang ya, terkait soal kriminalisasi tadi dan target itu ya. Memang sebenarnya track record ke belakang itu kalau dengan pihak kepolisian memang kurang baik ya Bang ya? Bukan kurang baik menurut saya. Saya bukan bilang kepolisian, siapa tahu ada oknum-oknum tertentu yang ingin mentarget saya kan. Nah, gitu kira-kira begitu. Tapi Abang ada kecurigaan nggak waktu Abang dulu ketua KPK pernah menjadikan petinggi itu menjadi tersangka loh, akhirnya gagal. Dan orang itu sekarang nggak ada, masih loh Bang. Ada nggak ngerasa itu? Ini bahaya pertanyaan. Ini namanya mengungkit luka lama. Ini mengungkit luka lama. Mengungkit luka lama, Iya, betul. mengungkit. Secara institusi itu kan bukan pekerjaan Abraham Samad. Itu pekerjaan institusi KPK. Jadi saya ingin luruskan kalau misalnya ada orang yang ditersangkakan oleh KPK itu bukan berarti Abraham Samad. Tapi itu karena institusi KPK. Karena orang harus paham di KPK itu ada yang disebut undang-undang lama ya. Kita bicara undang-undang lama, kolektif kolegial. Beda misalnya kalau di kepolisian, kejaksaan, itu bisa otoritas ada pada Kapolri, otoritas ada pada Kejaksaan Agung. Kalau KPK undang-undang lama itu dia sifat komisionernya namanya kolektif kolegial. Jadi semua mengikat, setiap keputusan mengikat komisioner yang lain dan itu diketahui dan itu diputuskan bersama-sama. Jadi nggak bisa dong kalau misalnya orang bilang di masa lalu ada petinggi Polri ditersangkakan itu karena Abraham Samad. Wah itu berarti dia nggak paham undang-undang. Tapi kebetulan dari orang yang saat itu kan sekarang hampir sama kursinya Bang, di posisi yang sama. Kan itu masalahnya. Iya kan? Gitu. Ada nggak Abang ya sempat misalnya pas duduk santai itu apa gara-gara itu ya kenapa saya cara-cara itu sempat sampai ke sana nggak Bang? Belum berpikir ke sana saya. Berpikir. Jadi masih. Cuman saya menganalisa jangan-jangan ada oknum ya. Gitu. Karena kalau rangkaian situ panjang ternyata ketika waktu itu kan ada tudingan ini KPK lembaganya KPK tetapi yang dituduh kan tetap Abraham Samad mentersangkakan si ini karena si Abraham dulu digagalkan
jadi cawapres, ada orang dekatnya kebetulan juga ini kan gitu. Tapi itu kan bisa terbantahkan Zaman dulu ya, gitu. kalau kita lihat begini. Jadi ini kan sebenarnya isu yang dikembangkan oleh para politisi. Karena kalau orang paham betul undang-undang KPK yang lama, itu dia sifatnya pengambilan keputusan kolektif kolegial. Bagaimana seorang Abraham Samad misalnya bisa mempengaruhi orang yang bernama Bambang Wijayanto, orang-orang yang lebih senior, misalnya Pak Busro Mukadas, Pak Zul, Pak Pandu, itu kan nggak mungkin, impossible kan, karena itu pasti keputusan kolektif kolegial. Dari situ aja kan bisa dianalisa. Ya mungkin kalau orang yang berpikiran terlalu politis, mungkin ya dia gampang mempercayai itu. Tapi kalau orang yang berpikir secara akal sehat, pasti mentertawai spekulasi-spekulasi itu, karena lo gimana caranya? Ini kan kolektif kolegial bisa diputus seseorang, kan nggak masuk akal. Itu kan berarti nggak sah tuh kan. Oke, berarti Mas ini ya, karena abang orang hukum jadi berbicara nggak politis ya. Kalau nyerempet kan politis satunya kan biasanya. Kalau politik kan pokoknya siapapun kita bawa. Kalau Tapi hukum kan gitu. ngomong-ngomong politik 2014 Bang. Ya abang kan kalau tadi kan luka lama, ini romantisme lama nih. Ya kan mendukung Pak Jokowi kan 2014 dulu kan? 2014, oh yang Jokowi pertama ya? Iya. Pada saat itu kan saya ketua KPK kan nggak bisa mendukung presiden dan wakil presiden kan gitu. Tapi hubungan baik waktu itu Bang? Makanya ini saya heran ya. Saya misalnya kalaupun saya dianggap biasa mengkritik pemerintahan, ingat pemerintahan Jokowi, itu wajar. Sebagai seorang intelektual, saya akan mengkritik kalau ada langkah-langkah kebijakan yang menurut hemat saya itu tidak tepat secara hukum. Misalnya saya mengkritik dia melemahkan KPK lewat revisi undang-undang. Itu wajar kan menurut saya. Tapi secara personal saya nggak ada masalah. Kenapa saya bilang saya nggak ada masalah? Waktu Kaisang menikah, saya diundang Pak Jokowi. Dan saya datang. Saya datang di pernikahannya Kaisang di Solo pada saat itu bersama dengan anak saya berdua. Dan itu disaksikan oleh semua orang. Sempat kita ngobrol di atas lama, salaman ngobrol di atas. Nggak ada masalah. Jadi secara personal saya nggak ada masalah. Tapi kalau mengkritik kebijakan Pak Jokowi, ya saya sering mengkritik kebijakan. Tapi ini kebijakan, bukan Jokowi secara personal. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus dibedakan kan. Dan bagi saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Kecuali kalau Pak Jokowi yang menganggap dia ada masalah sama saya nggak tahu. Kira-kira begitu. Tapi Bang Abraham ini masih sejak kan sudah nggak jadi ketua KPK, artinya mungkin maaf bukan kita sudah tidak bergabung dalam elit-elit yang gitu. Masih suka berhubungan juga tapi dengan Pak Jokowi, apalagi sekarang Pak Jokowi udah pensiun gitu. Maksudnya berhubungan gimana nih? Ya komunikasi. Kan barangkali mungkin ada alumni para elit negeri gitu, ada grup apa, karena saya belum pernah jadi elit, saya nggak tahu, mungkin saya nanya gitu. Jadi ada alumni elit ya? Siapa tahu. Ada grup WhatsApp. Barangkali. Kebetulan nggak ada grup WhatsApp-nya, tapi seingat saya terakhir saya berdiskusi lama itu ketika pernikahannya Kaisang. Sempat lama ngobrol di atas, sehingga orang agak tertunda naik ke atas untuk salaman. Saya ngobrol lama di atas. Apa tuh Bang yang diobrolin Bang? Enggak, karena saya kan bawa anak saya kan perempuan. Kebetulan anak saya itu kuliah di UNS Solo. Kedokteran. Pak Jokowi tanya, Pak Bram, kok nggak bawa istri? Aku bilang kan undangan cuma berlaku 2 orang Pak. Kebetulan anak saya ada di Solo, saya lagi jenguk anak saya, jadi ya anak saya aja yang saya bawa. Kira-kira gitu. Omongan sanda. Iya, canda-canda gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini Bang, dengan para pendukungnya Pak Jokowi atau relawannya atau apapun itu, ketika ketemu di luar sebenarnya Abang pernah ketemu misalnya? Saya nggak pernah ketemu kalau para relawannya Jokowi, dan saya nggak tahu persis siapa relawannya Jokowi gitu. Cuma baca di berita aja. Oh, kalau ada berita di iNews atau apa, ini dipanggil sebagai narasumber relawan. Di situ baru saya tahu, oh ini relawan. Tapi ketika misalnya sebelum on air atau apa, biasa ketemu, ngobrol biasa sama mereka. Pernah ketemu nggak misalnya di stasiun TV mana gitu lah? Nggak pernah. Kalau saya nggak pernah. Ya. Mungkin kalau yang teman-teman lain saya nggak pernah gitu. Saya nggak pernah. Jadi agak bingung juga memang berarti ya. Kenapa di Abang tiba-tiba masuk 12 orang ya? Iya. Mungkin supaya seksi kasusnya ya. Tapi beritanya rame Bang. Iya, karena ada nama Abraham Samad. Iya, di Sindo News itu coba dilihat deh. Ini headline yang kita beberapa hari yang lalu. Makanya saya kaget kok jadi rame saya berada di luar ini. Apa jangan-jangan untuk menaikkan rating ini?
Nah, Ya mungkin juga. Menaikkan rating apa nih? Ratingnya yang keseret-seret gitu. Karena mungkin kalau misalnya yang nama-nama lama udah bosen orang bacanya kan. Begitu ada nama baru, masih tetap nih terpelihara gitu. Mas Roy lagi Nah, misalnya gitu kan. Misalnya gitu kan. Bang Jadi Rismon lagi. jadi gitu. lucu juga sih sebenarnya kasus ini. Saya jadi agak kemarin waktu di luar jadi ketawa-ketawa juga, Pak. Ini kok nama saya dimasukkan toh. Apa motivasinya? Tapi ya nggak apa-apa. Lagi-lagi saya kalau misalnya saya dipanggil untuk membuka terang Iya. agar kasus ini bisa terbuka, bisa ditemukan fakta dan buktinya supaya tidak berlarut-larut dan tidak. Saya akan datang untuk menjelaskan. Kira-kira seperti itu. Tapi biasanya kalau abang kan ada di KPK juga penyidik juga. Kalau ada SPDP itu, saya nggak tahu sebenarnya itu SPDP yang keluar nama-nama itu beneran atau hanya duga-duga atau apa? Setahu saya belum ada rilis kan sampai sekarang sebetulnya. Rilis orang-orang ini kan belum ada kan. Itu sebenarnya kalau misalnya ada SPDP kayak gitu, itu memang orang-orangnya itu yang disebut namanya dikasih tahu bang atau gimana sih? Kalau proses hukum itu kan sebenarnya mungkin sama kan namanya agak beda undang-undang kan? agak beda di KPK ya. Oke. Karena kalau KPK itu dia tidak perlu menerbitkan SPDP kan gitu. Jadi Dia bisa OTT bang ya? iya. Jadi tidak perlu ada SPDP. Oh karena jaksa saminnya di dalam Iya, semua di dalam ya? semua kan. Jadi nggak ada SPDP. Jadi ya kalau kepolisian ya sebenarnya SPDP itu bertujuan pemberitahuan bahwa sudah dimulainya penyidikan sebenarnya. Iya. Sebenarnya yang dia tampilkan terlapor itu bukan berarti, kadang-kadang kalau saya lihat bukan juga berarti terlapor secara ansi ya. Orang yang akan diperiksa baik jadi saksi, kira-kira begitu. Oke. Oh. Bukan terlapor ansi, ngerti nggak? Iya. Gitu ya. Tapi orang yang dia mau periksa. Belum tentu jadi tersangka. Ya terserah polisinya. Cuman kan biasanya ada di kita selalu kalau sudah punya ada SPDP maka biasanya jadi tersangka kan biasanya. Makanya kita media nih selalu udah SPDP ini tuh. Nah, apalagi udah ada namanya nih kan gitu. Tapi abang tenang ya bang ya. Kalau saya dapat itu deg-degan saya bang. Maksud saya gini, saya ini sudah mengalami perjalanan panjang ya, tentang kriminalisasi. Di KPK juga dikriminalisasi, teror dan lain sebagainya. Saya selalu menghadapi dengan percaya bahwa segala sesuatunya itu tidak mungkin terjadi tanpa ada pertolongan nanti dari atas kalau kita betul-betul berjalan di jalan yang benar. Saya selalu berkeyakinan, jadi ya kita santai aja menghadapi kan. Kira-kira begitu. Nah bang ini abang tadi menyampaikan abang pada posisi sebagai pemberita lah, penyari berita, bukan sebagai maaf sebagai orang yang seperti Mas Roy atau Mas Risman sebagainya, bukan, tapi sebagai pemberita kayak kita lah, kayak saya gitu. Artinya jurnalis, citizen jurnalis lah ya. Bukan pemain inti nih. Iya. Dan pertanyaan saya adalah kalau dari abang ngelihat ini sekarang atau mungkin dari tamu-tamu abang yang kemarin diundang sana, apa sih yang abang tangkap sebenarnya dari tentang ijazah palsu ini dari para narasumber yang pernah abang undang? Dari perspektif Abraham Samad. Iya. Ya saya lihat bahwa di antara narasumber yang saya undang itu dia melihat ada kegelisahan. Yang saya tangkap bahwa mereka itu sederhana. Sederhananya apa? Dia cuma pengen misalnya orang yang bersangkutan itu memperlihatkan ijazahnya. Dan setelah itu mereka itu sudah selesai. Itu yang saya tangkap sebenarnya. Tapi kalau ketika ini misalnya kan saya juga pernah undang juga Pak Petor. Setelah dari Bang Abraham kan kami undang ke sini Pak Petor. Ketika di tempat Pak Abraham, di tempat kami juga di sini mengatakan bahwa Pak Paiman bla 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 gitu. Tapi nggak berapa lama saya lihat juga video Pak Petor ini minta maaf ke Pak Paiman. Ternyata nggak ini. Jadi saya bingung ini sebetulnya saya pribadi ya. Ini sebenarnya orang-orang ini pada gimana sih gitu. Nggak sesuai dengan apa yang dari awal gitu. Ya, nggak konsisten. Nggak konsisten gitu. Ya, karena kalau nggak usah minta maaf kalau betul gitu. Nah, betul gitu saya. Saya kadang-kadang bukan saya berarti harus kita justifikasi, lu nih gimana, bukan ya, tetapi abang ketika misalnya tahu, tapi abang tahu nggak kalau Pak Betor itu nanti minta maaf ke Pak Paiman gitu? Nggak Saya tahu. baru tahu dari Anda. Baru tahu. Saya Karena pernah kan- lihat videonya. Karena saya kan setelah itu kan saya pergi ya, maksudnya pergi keluar 15 hari di luar. Jadi saya tidak ikuti perkembangan itu. Nah kalau yang terakhir ini bang, yang ramai kemarin ada podcast juga Mas Reza, kalau nggak salah sama Pak mantan Rektor UGM.
Oke. Oh iya. Pak siapa Kuncoro ya, Profesor Kuncoro siapa namanya, saya lupa lah. Itu kan yang akhirnya mengakui bahwa ditanya sama Mas Reza Indragiri bahwa bagaimana menurut Bapak sekarang akhirnya tentang ijazah. Beliau akhirnya ngakuin ada asli lulus S1 D4 tuh S1 gelarnya apa? Insinyur. Nah dulu beliau juga yang keras tuh mengkritik Pak Jokowi, sekarang mengakui di Gedor juga. Loh kenapa tidak berubah? Kalau Pak Jokowinya yang nggak konsisten bahwa saya tetap ini, tapi ada tadi soal ijazah, kali ini saya ngomong asli gitu. Nah, pertanyaan saya adalah Bingung melihat mantan rektornya. iya. Gimana kalau misalnya Pak Abraham juga ngelihat seperti ini kok jadi berubah begini? Apa sebenarnya gini? Kalau menurut Mas Abraham gimana tuh? Orang itu kan macam-macam ya. Betul. Kita nggak tahu apa motivasinya ya. Ya itu yang kita susah tebak karena motivasinya itu hanya mereka yang tahu. Termasuk Pak Effendi kan akhirnya mencabut itu kan? Iya, apakah motivasinya ada sesuatu something wrong? Nah, kita kan nggak tahu itu. Apakah ditekan atau apa? Kita juga nggak tahu. Jadi itu yang harus kita selidiki sebenarnya. Kenapa sampai ada perubahan-perubahan itu? Kenapa sampai tidak konsisten kan? Sebenarnya itu intinya. Ketika itu jasa sekarang dari jasa kita tahu kemarin ada Pak Tom Lembong. Nah, Ya kan? Kemarin ini lagi divonis. rame ini. Lagi Vonis. rame. Dalam ini pembelaannya Tom Lembong itu merasa saya itu nggak menikmati sepeser pun. Kenapa saya tetap divonis? Bersalah korupsi. Korupsinya di mana? Abang sebagai mantan KPK Udah bergeser di kita dari jasa ke Tom Lembong. Enggak, tapi benang merahnya Benang adalah merahnya kan soal sama-sama nih hukum. kan? Oh, sama-sama Soal hukum. kriminal. Satu ini abang dimasuk SPDP, abang bingung nih. Ini hukum, ini juga nih hukum. Nah, ini bagaimana nih? Jangan-jangan nanti sampai rangkaiannya sama nih. Jangan-jangan Tom Lembong juga ditarget nanti barangkali dari pandangan ini. Kalau Bang Abraham gimana pendapatnya? Saya belum menganalisis secara jauh ya, tapi sepertinya di permukaan yang saya baca sekilas agak mirip-mirip dengan kriminalisasi, agak mirip-mirip. Oh gitu. Karena menurut saya ada beberapa poin yang sepertinya itu tidak bisa membuktikan bahwa Tom Lembong melakukan korupsi. Ada beberapa fakta serta bukti yang menurut saya belum solid. Oke. Nah itu saya istilahkannya bukti-bukti itu belum solid kalau menurut saya untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Oke. Kalau saya punya pandangan gitu ya. Tapi kalau pasal 2 di U20 2021 yang mengatakan bahwa ada 3 poin kan, memperkaya diri sendiri, orang lain. memperkaya orang lain atau korporasi. Ya. Kan gitu. Memperkaya diri sendiri tidak, orang lain mau tidak. Kalau korporasi misalnya iya, berarti orang itu tetap. Tapi kan bukan cuma begitu cara melihatnya. Oke. Kan ada beberapa unsur yang harus kita gali lagi kan. Jadi nggak bisa kacamata Iya kuda gitu, nggak maksudnya. bisa begitu kan. Harus kita kaitkan dengan bukti-bukti lain, fakta-fakta lain, kebijakan-kebijakan lain yang timbul pada saat itu. Oke. Kan gitu. Jadi kalau menurut hemat saya mirip-mirip. Mirip-mirip ini sepertinya ya, dugaan saya. Ya kalau orang kriminalisasi mungkin ada bisa dibenarkan sedikit karena tapi saya tidak ingin menggunakan istilah kriminalisasi. Saya ingin menggunakan bahwa ada beberapa fakta bukti tidak solid untuk menghukum Tom Lembong. Kalau saya itu istilahnya, saya tidak menggunakan kata kriminalisasi tapi fakta serta bukti tidak cukup. Nah itu kalau istilah saya, karena saya orang hukum kan. Iya. Fakta serta bukti tidak cukup untuk menghukum Tom Lembong. Oke, sejauh ini yang abang tahu kira-kira kurang di bagian mana yang kurang? Wah panjang lebar nih kalau aku jelasin. Panjang lebar ya? Iya, panjang lebar. Sedikit aja, 2 aja. Selahnya aja Bang, selahnya. Panjang lebar deh. Saya pikir kejaksaan tahu lah itu sama pengadilan kan. Gitu. Nggak usah kita terlalu menelanjangi kan. Oke. Jadi berarti apa dong yang menurut abang ini dari hukum ini mirip-mirip, yang sana mirip? Apa sebetulnya yang perlu kita perbaiki tentang hukum atau politik negara ini, Bang? Iya. Hukum itu kan mengatur tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, dan dia memuat sanksi. Mengatur tentang interaksi orang. Di situ hukum hadir kan. Oleh karena itu, hukum itu secara teori dia equality before the law. Jadi semua orang sama kedudukannya. Karena dia mengatur orangnya. Nggak boleh ada orang yang mendapat privilege. Tidak boleh ada orang yang mendapat keistimewaan. Priority, nggak boleh.
Oleh karena itu, hukum tidak boleh dijadikan alat untuk mentarget orang. Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menghukum orang yang tidak sependapat dengan kita. Kalau kita tidak sependapat dengan seorang itu, kita gunakan hak-hak. Misalnya hak jawab kalau di pers kan. Iya. Betul. Bukan kita menggunakan hukum. Jadi menurut saya begitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks ijazah yang sekarang berkembang, kalau tidak senang dengan pemberitaan atau pendapat, maka itu bisa digunakan dengan hak jawab dan lain sebagainya. Bukan menggunakan hukum untuk menghukum orang, memenjarakan orang. Itu yang nggak boleh menurut saya. Karena kalau begitu, hukum jadi liar. Hukum tidak jadi panglima. Padahal kan seharusnya hukum yang jadi panglima. Dia harus yang mengatur kan. Ini kalau di Indonesia, kalau begini caranya, hukum dijadikan alat. Dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu orang untuk mentarget orang, untuk menghukum orang. Ini yang bahaya menurut saya. Akhirnya saya melihat kalau sistem hukum kita seperti ini, maka saya berani pastikan bahwa sistem hukum kita ini sederajat dengan sistem hukum negara-negara baru berkembang. Seperti Afrika, sebagian Amerika Latin. Padahal kan kita selalu bangga bahwa kita negara yang sudah mau tinggal landas, sudah maju ya, sudah maju. Tapi kok sistem hukum kita kalau kita lihat prakteknya di lapangan, itu dia setara dengan negara-negara baru berkembang. Afrika dan sebagian negara-negara Amerika kita. Bang, itu kan kalau dari sisi hukum ya. Kalau dari sisi institusinya, Bang? Ya, institusinya juga menurut saya ini yang perlu dievaluasi secara total ya. Bagaimana cara mengevaluasi? Harus ada check and balances terhadap law enforcement yang dijalankan oleh penegak hukum. Karena kalau tidak, bahaya nih penegak hukumnya. Dia bisa kebablasan. Dia menggunakan otoritasnya. Ini yang bahaya. Oleh karena itu harus ada check and balances supaya hukum ini bisa digunakan sebagaimana mestinya, bukan digunakan untuk menghukum lawan-lawan politik atau lawan-lawan yang tidak sependapat dengan kita. Ini yang berbahaya. Dan saya sangat risau sih melihat keadaan-keadaan air ini ya, mulai dari kasus Tom Lemos. Saya risau karena saya pure orang hukum dari dulu, jadi saya risau karena saya melihat akhirnya saya buka literatur, wah ini berbahaya. Hukum kita ini sekarang udah mirip dengan negara-negara baru berkembang. Iya. Abang sendiri melihat lembaga penegak hukum kita sampai sekarang masih disetir-setir dimanfaatin oleh penguasa? Ya ada sebagian besar oknum yang ada di aparat penegak hukum itu yang bisa dikendalikan. Dan bahayanya oknum-oknum ini bisa menggunakan institusi secara terselubung. Itu yang berbahaya kan. Padahal ini kan hanya oknum menurut saya. Itu yang berbahaya. Itu yang harus kita antisipasi. Tidak boleh terjadi. Karena kalau itu terjadi, nanti hukum kita ini cuma dijadikan alat saja. Bukan dia mengatur, tapi dijadikan alat. Bahaya sekali Mas menurut saya. Berarti termasuk abang yang namanya diseret-seret ini sebenarnya yang nyeret oknum nih sebetulnya. Atau lembaganya nih? Oknum, pasti oknum. Oknum ya? Iya, oknum. Pasti ada oknum yang Berarti abang masih percaya sama lembaganya ya Bang? Secara institusi kita harus percaya ya. Karena menurut saya kalau kita sudah nggak percaya lembaganya, kan agak repot juga. Kita harus membuat lembaga baru. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Jadi lembaganya kita tetap selamatkan. Oknumnya yang bermain yang harusnya kita singkirkan. Tapi oknum itu bisa sekuat apa kalau satu orang mengendalikan satu institusi, Bang? Saya rasa nggak mungkin satu orang, tapi bisa jadi satu orang tapi dia berpengaruh kan. Kan gitu. Kalau berpengaruh berarti ya punya, istilahnya kalau institusi kan berarti punya jabatan tinggi dong. Tidak selalu harus jabatan tinggi, tapi dia punya kewenangan terhadap masalah-masalah itu, kasus-kasus itu kan. Misalnya dia menangani kasus itu dan lain sebagainya kan gitu. Kalau abang sendiri ada sekarang yang dicurigain orang, katakan nih, ini kan yang nangani Polda Metro. Di Polda Metro ada nggak abang yang merasa ini ada oknum yang nggak suka sama abang? Saya belum deteksi itu, makanya saya masih mau lihat ini perkembangannya. Kalau dia ngotot memanggil saya, saya baru bisa deteksi siapa orangnya. Tapi ini kan belum kan, makanya saya masih mau lihat-lihat. Nanti kalau saya lihat dia ngotot memanggil saya beberapa kali, nanti saya kasih tahu ada. Kasih tahu Bang ya? Ya saya kasih tahu. Ini saya belum bisa duga karena masih awal kan. Kalau nanti dia ngotot, itu dia baru kita bisa deteksi kan. Tapi rumah belum mulai dipasangin balon di pagar kan? Kalau saya begitu udah jadi sarapan saya. Karena dulu di KPK ya. Sering ya Bang? Bahkan setelah jadi
bahkan setelah berhenti jadi KPK itu saya masih menghadapi teror lah ya. 2017 masih, belakang-belakang juga masih. Tapi ini juga masalahnya, kalau kita keseringan itu kita jadi imun. Kan gitu, itu bedanya tuh. Kalau kita setiap hari diteror, akhirnya jadi imun. Coba kalau sekali-sekali kita kan jadi takut juga kan gitu. Iya. Nah, ada nggak Bang yang ketika Abang waktu itu di KPK, Iya. sebelumnya lagi ngusut orang gitu, tetapi itu orang belum sampai di apalah namanya, Diproses. ditersangkakan atau diproses apa, Abang keburu selesai. Tapi orang ini udah tahu sebelumnya kan proses. Artinya mungkin barangkali saatnya nih sekarang gue balas. Ada nggak Bang yang ngerasa orang seperti itu? Iya. Ini menarik. Iya, ini menarik. Loh namanya orang kadang-kadang dendam tuh nyari kesempatan dan waktu Bang. Nyari momentum, Bang. Nyari momentum. Ya mungkin dia senang juga kan waktu tiba-tiba kita dikriminalisasi, terus saya dengan Pak BW dikeluarkan dari mungkin orang-orang itu senang juga ya. Mungkin. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang senang kan. Nah. Yang jelas pasti koruptor kan. Ya, makanya, Abang ada nggak yang waktu itu belum selesai terus sekarang orang itu belum masih ada dan mungkin ada di kekuasaan nih. Saat ini saatnya gue balas dendam nih misalnya. Ada nggak Bang? Atau mau minum dulu nih, Bang? Minum dulu. Ini udah mulai kira-kira sedap nih. To the point. Itu. Jadi betul-betul tepat nih ya judulnya. To the point aja. To the point aja. Karena banyak orang bertanya-tanya, kenapa? Kalau mungkin saya yang digituin, siapalah saya. Tapi ini mantan ketua KPK, kasusnya besar-besar gitu kan. Siapa tahu dulu ada sebetulnya, saya nggak ngomong di target ya, tapi lagi di proses KPK, tapi belum sempat sampai prosesnya menuju ke mana persidangan atau apalah, atau tersangka atau apa itu. Ya. Abang baru selesai, tapi orang ini udah tahu nih, makanya tunggu tanggal. Nah sekarang main mereka itu. Ada nggak Bang ngerasa itu? Kan pasti masih inget Abang orang-orangnya siapa aja. Ini makanya saya bilang mungkin 1, 2, 3 hari saya mau pelajari. Kalau saya lihat perkembangannya baru saya bisa memastikan. Kalau ini masih terlalu pagi ya. Masih terlalu kabur, belum bisa kita menduga. Oke. Karena siapa tahu aja, saya juga nggak mau terjebak tentang apa SPDP ini. Karena saya nggak tahu juga ini apakah ini apa tujuannya dan lain sebagainya. Oke. Tapi ada orang yang dulu sempat diproses belum sampai masuk Abang selesai. Orangnya sekarang masih masuk ke kekuasaan. Kalau saya kan begini ya, setiap fase itu pasti ada kan yang namanya take over ya. Betul. Mungkin kita udah selesai tapi kasusnya belum selesai. Itu setiap fase itu alami aja banyak. Betul. Gitu. Ada orangnya waktu itu fase ketika di take over, terus sekarang udah tiba-tiba masuk nih di lingkaran penguasa. Lingkaran penguasa maksudnya. Di lingkaran kekuasaan sekarang. Di Dulu elit, ini di elit, ditanganin Bang. terus di take over ke pimpinan berikutnya kan. Abang selesai dong. Tapi orang itu sekarang masuk ada di dalam lingkaran kekuasaan. Ada. Saya belum analisa sejauh ini. Masa nggak inget sih? Iya kan banyak sekali yang kita tanganin. Ya yang gede-gede aja lah. Iya gede-gede. Karena gede-gede udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya udah nggak ada, udah selesai semua di luar kan, semua, nggak ada yang masuk ke pemerintahan kan. Makanya saya lagi mau mencoba ada nggak ya yang pernah gitu. Tuh sampai jatuh kan, saking kita seremnya nih. tuh. Tembok pun bergetar. Itu udah bergetar. Ini teror juga. dia sengaja gitu supaya kita nggak nyebutin. Nah, tapi Abang kan vokalnya tidak hanya di kasus yang ijazah ya, ada beberapa kasus yang sebelumnya juga cukup vokal juga. Jangan-jangan ada kaitannya dengan pemanggilan ini mungkin? Ya bisa saja kita berspekulasi. Kadang-kadang saya juga berpikiran begitu. Apa karena saya dianggap kritis, tapi menurut saya kan begini. Apa yang saya sampaikan itu, apa kritik saya itu kan kritik terhadap kebijakan ya, bukan personal. Karena menurut saya itu kewajiban moral saya, walaupun saya sudah di luar. Kewajiban moral sebagai orang hukum yang melekat pada diri saya, bahwa ketika saya mengetahui ada sesuatu kebijakan yang nggak benar, melanggar hukum, maka saya nggak boleh by omission, nggak boleh membiarkan gitu. Saya harus menyampaikan kritik ini nggak benar. Jadi posisi itu akan saya terus lakukan. Kira-kira seperti itu. Bang, kalau terakhir kalau nggak salah beberapa minggu ya atau bulan ya, Abang kan ke KPK ngelaporin korupsi Pak Jokowi dan keluarga. Kalau nggak salah benar nggak sih Bang? Termasuk Abang ngikutin KPK? Ya kita mempertanyakan ke KPK laporan-laporan korupsi yang pernah dilaporkan Ubedillah Badrun. Jadi kita Abang itu mempertanyakan bukan melaporkan. Iya, kita mempertanyakan bagaimana kasus-kasus yang sudah pernah dilaporkan. Karena kan pimpinan baru tuh, dia take over. Jadi kita datang. Kebetulan kan kita juga
tahu nih visi misinya pimpinan KPK baru. Jadi kita tanya bagaimana tuh kasus-kasus yang sudah lalu yang di take over sejauh mana. Itu kan banyak kasus yang di take over dari masa sebelumnya. Itu yang kita tanyakan sih sebenarnya. Jadi bukan abang datang melaporkan ya, Iya. tapi abang mengecek ya. Kira-kira Mungkin begitu. mengecek. Tadinya kalau abang melaporkan saya mau tanya, yang dilaporkan yang mana bang? Iya. Jadi kita, Nyambungnya ke situ, Bang. jadi kita mempertanyakan itu kan. Oke. Semua ada beberapa kasus itu sejauh mana karena kan pimpinan baru KPK baru terbentuk dan kita pengen juga tahu kemana nih visi mereka kan. Sebenarnya itu intinya. Karena kebetulan ada beberapa orang dari komisioner itu kan secara personal saya kenal kan. Misalnya ketuanya juga saya kenal kan. Kenal dari dulu saya si Setia Budi. Iya. Saya masih pengacara muda di Makassar, dia Kapolsek. Oke. Sama-sama anak muda pada saat Kapolsek itu kan masih anak muda ya kalau letnan 1 apa Iya, sih iya, pangkat iya. zaman Iya. dulu tuh nggak ngerti Ya kan. dulu Letnan 1 zaman angkatan dulu pasti masih pakai letnan. Iya, Ya, belum. sekarang kan Ibda Ibtu. Iya, betul. Itu Ya, generasi zaman baru itu. lah ya. Jadi kenal saya dari dulu gitu. Sebenarnya itu intinya. Tapi kalau abang sendiri sampai detik ini berarti masih nganalisa ya, belum tahu sebetulnya apa sih kenapa harus ada nama saya itu belum ya? Satu-satunya analisa saya bahwa karena saya punya channel podcast ya yang mewawancarai beberapa orang yang dilaporkan. Misalnya Roy Suryo, Iya. Terseret ke situ lah ya. akhirnya. Rismond saya pernah mewawancarai. Kalau ditanya pernah mewawancarai Roy Suryo? Iya. Pernah mewawancarai Rismond? Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan besok tidak ditanya pernah diwawancari siapa gitu kan. Karena nanti abang nyebut saya repot nih. Iya benar juga. Dipanggil nanti. Nah itu dia. Nanti pas dipanggil mudah-mudahan pernah wawancari siapa. Jangan pernah diwawancari siapa itu. ya. Iya benar. Nanti karena kalau pernah diwawancara siapa, rentetannya pernah disetting siapa. Ini ke bawah semua nih. Ya, nanti saya nggak bilang. Tenang aja. Saya tidak akan bilang. Tapi ke depan akan tetap melakukan podcast juga lagi terus atau gimana, Bang? Ya podcast kan itu menurut saya sarana untuk menyampaikan edukasi ya secara luas. Sarana menyampaikan informasi agar masyarakat itu bisa dicerahkan, dibimbing lah ibaratnya supaya dia nggak tersesat. Dia tahu informasi yang apa yang sedang terjadi. Kira-kira begitu gambarannya. Pers kan tujuannya begitu. Begitu sih intinya. Oke bang, ini udah hampir sejam nih. Nggak terasa. Nggak terasa. Iya. Tapi saya masih penasaran, udah diingat belum? Siapa ingat bang yang dulu di take over sekarang ternyata orangnya malah di lingkaran kekuasaan? Udah ingat belum bang? Belum. Tetap ditanya ya. Padahal udah belum bang, belum ingat juga ya. belum. Karena sudah nggak ada semua kan. Udah nggak ada Gitu. semua. Cuman karena Anda memancing saya nih, maksud saya memancing saya untuk mengetahui karena saya baru tahu pertanyaan ini bahwa jangan-jangan ada duluan di take over, sekarang ada dalam lingkaran kekuasaan. Makanya sebentar aku mau balik nih, aku periksa-periksa. Gitu. Ingat-ingat siapa ya yang dulu. Kepikiran juga ya, Bang? Itu dia, karena abang itu dulu kan termasuk dalam persyaratan yang maaf nih bukan ngungkit. Cicak versus buaya kan? Iya, betul. Ya, jangan-jangan buaya yang dulu kecil sekarang buayanya udah gede gitu loh. Bisa juga ya. Iya, dulu mau buayanya mau nginjak cicak gitu, waduh cicak terlalu gede. Sekarang kebalik kan, dia udah gede, ini cicaknya udah Kecil jauh, banget, gitu. tinggal diinjak. Itu, nah, jangan-jangan itu ya. Bisa juga spekulasi itu bisa juga. Makanya nanti saya pelajari. Jangan-jangan betul tuh spekulasinya. Nanti kabarin ya. Saya kabarin, saya WA langsung. Wah, ternyata betul tuh pertanyaan Anda. Orangnya ini, jabatannya ini. Gitu kan. Nanti lengkap tuh saya laporin. Baik bang, ini terakhir kak bang dari saya adalah apa yang bisa disampaikan abang kepada pemirsa To the point To the point aja. aja To the point, betul. tentang kasus ijazah yang ternyata diam-diam ada memasukkan nama abang. Yang kedua adalah tentang kehidupan atau hukum di Indonesia kita nih, apa yang menurut abang yang perlu dilanjutkan yang sudah baik ataupun yang perlu kita sama-sama ingatkan untuk diperbaiki. Ya, menurut saya ini yang paling penting ada pembenahan yang sistematis ya di institusi aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Karena kan kemarin kita prihatin tuh ada kasus misalnya pegawai MA, terus ada hakim-hakim ditangkap, kan gitu ya. Betul.
ini kan sesuatu yang sebenarnya mengusik perasaan keadilan kita, mengusik kewarasan kita. Kenapa saya bilang mengusik kewarasan kita? Common sense kita itu tidak bisa terima kalau misalnya ada seorang penegak hukum, misalnya dia hakim atau jaksa atau polisi ditangkap karena menerima suap. Itu kan common sense kita jadi terganggu. Kenapa saya bilang jadi terganggu? Karena menurut kita bahwa profesi aparat penegak hukum itu adalah profesi yang seharusnya memberi teladan, memberi contoh yang luar biasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin melakukan pelanggaran hukum. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau aparat penegak hukum itu sendiri yang melakukan pelanggaran hukum, maka common sense kita itu menjadi terganggu betul kan. Ini ada apa? Kan begitu. Oleh karena itu ketika dalam pikiran kita ini ada apa, maka kita coba melihat apa yang harus diperbaiki. Ketika muncul spekulasi itu, maka saya berpikir bahwa memang kita harus memperbaiki institusi penegak hukum. Kemarin saya ketemu Denny Indrayana di Melbourne dan kita sempat podcast. Dia bilang yang paling penting dilakukan dan akhirnya saya sepakat. Saya pulang ke Indonesia, saya renung-renungkan apa kata sahabat saya Denny Indrayana. Dia bilang, Bang Abraham, yang paling penting diperbaiki di Indonesia itu adalah institusi penegak hukumnya, mulai dari pengadilan, kejaksaan, polisi. Oleh karena itu dia mengusulkan bahwa Pak Prabowo segera menerbitkan Perpu tentang pemberantasan mafia hukum. Dalam Perpu itu mengatur memperbaiki institusi aparat penegak hukum. Bahkan dalam Perpu itu kalau menurut usulan Prof. Denny, perlu dipikirkan bahwa institusi-institusi penegak hukum itu mungkin untuk menyelamatkan dalam masa transisi tidak lagi dipimpin oleh orang yang harus berkarir di dalam. Karena katanya itu tidak melanggar konstitusi. Oke, bisa dari luar misalnya. Iya, dari luar. misalnya jaksa agungnya tidak harus diambil dari jaksa. Bahkan kalau Prof. Denny lebih drastis, Kapolri bisa diambil dari orang sipil yang punya pengetahuan, punya kemampuan dalam bidang kepolisian. Nanti setelah semuanya sudah bagus katanya, jadi masa transisi aja, itu dikembalikan. Gitu. Jadi dia mengistilahkan Pak Prabowo harus segera menerbitkan Perpu tentang mafia hukum. Dan dalam Perpu itu diatur tentang institusi-institusi penegak hukum. Ketika bulan dari ketemu sama Prof. Denny itu, saya berpikir usulan Prof. Denny ini kayaknya sangat masuk di akal untuk ditindaklanjuti di Indonesia. Karena kita sedang mengalami situasi yang tidak seperti biasanya. Kalau kita menghadapi sistem hukum yang tidak seperti biasanya, maka kita memerlukan sebuah lompatan. Nggak boleh yang biasa-biasa. Kalau dalam ilmu fisika itu kuantum ya, harus ada lompatan. Lompatan itulah yang dimaksud Prof. Denny, Perpu. Lewat Perpu, itu bisa dilakukan. Artinya harus putus generasi dong? Enggak harus begitu, enggak. Tapi Presiden Prabowo menerbitkan Perpu untuk memperbaiki institusi penegak hukum agar penegakan hukum itu berjalan kembali sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada lagi tebang pilih, tidak ada lagi orang ditarget, tidak ada orang yang dihukum karena berbeda pandangan politik dan lain-lain sebagainya. Oke. Kira-kira itu. Terakhir lagi, apa pesan Bang Abraham untuk Pak Jokowi? Tutupan aja. Ya, kalau menurut saya kan biasa aja ya. Dalam menghadapi kasus ini, kalau kita sebagai seorang negarawan, karena Pak Jokowi ini kan negarawan, mantan presiden, harusnya dia memberi tauladan, memberikan contoh kepada rakyatnya, yaitu mengayomi. Kalau orang mengayomi itu, dia harus meletakkan sendi-sendi kebenaran itu pada tempat yang sebenarnya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Hendri, mau nambah? Karena saya mau nanya lagi, jawabannya pasti belum ingat. Baik, kalau begitu cukup Bang Abraham. Terima kasih nih, kita udah hampir 1 jam Bang Abraham waktunya. Jadi kira-kira saya jadi ingat pepatah di Bang Abraham. Ini dengan segala kasus, dengan segala polemik-polemik adalah kalau pepatah itu sepandai-pandainya tupai melompat, itu akhirnya akan jatuh juga. Dan serapi-rapinya menyimpan bangkai,
baunya akan tercium juga. Seperti kasus ini juga, kalaupun nanti apapun yang tersembunyi di belakangnya pasti juga akan terbongkar. Saya Lukman Hanafi, berterima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyaksikan Tutup Poin Aja, dan kali ini saya bersama Bang Abraham Samad juga. Andri Susanto. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam. Thank you. Makasih. Thank you Bang. To the point aja.